Bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hepsibun Arif dari Forum News Network. Tanggal 29 Maret 2023 atau Rabu pekan depan, Komisi 3 DPR RI itu akan mengundang Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah rapat kerja ya. Kali ini Pak Mahfud MD akan diundang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mudah-mudahan saja rapat kerja kali ini tidak batal lagi karena alasan teknis, karena surat undangan belum ditandatangani oleh pimpinan DPR atau alasan-alasan lain ya. Rapat kerja dengan Pak Mahfud ini kan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh publik ya. Keputusan Komisi 3 mengundang Pak Mahfud MD ini diputuskan dalam rapat kerja dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada hari Selasa 21 Maret 2023. Kalau kita simak dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kemarin, itu hampir seluruh anggota Komisi 3, baik yang berasal dari partai-partai pendukung pemerintah maupun oposisi, dalam hal ini kita garis bawahi adalah Partai Demokrat, itu menyalahkan Pak Mahfud MD karena telah membuat kegaduhan dengan mengungkap adanya dugaan transaksi 300 triliun yang kemudian diralat menjadi 349 triliun di Kementerian Keuangan. Jadi kita bisa prediksi ini rapat kerja ini akan menjadi semacam pengadilan ya bagi Pak Mahfud MD yang dianggap melanggar undang-undang karena telah membocorkan rahasia hasil analisis dari PPATK kepada publik. Ini data rahasia yang harusnya tidak boleh dibocorkan kepada publik. Itu menurut para anggota yang terhormat Komisi 3 DPR RI. Sebaliknya, opini publik kalau saya pantau ini sejauh ini tetap berpihak kepada Pak Mahfud MD karena justru mereka mendorong agar Pak Mahfud bongkar saja data-data ada yang tidak pidana pencucian uang itu. Apalagi kalau kita bicara soal Kementerian Uang itu, apalagi kalau kita bicara soal kemungkinan adanya tindak korupsi maupun pencucian uang di Kementerian Keuangan itu kan saya kira memang nggak terlalu salah juga ya. Fakta-fakta yang terungkap belakangan ini kan itu jadi udah mulai nantinya harusnya menjadi fakta hukum. Ini memang belum bisa disebut fakta hukum, tapi ini sudah menunjukkan merupakan fakta bahwa memang di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai itu banyak sekali persoalan. Dalam sebulan terakhir ini Anda boleh menyebut kasus apa saja di mana di pajak dan Kementerian dan Bea Cukai itu. Mulai dari kasus mantan pegawai pajak yang ya, ini kan saya sebut mantan karena sudah dipecat ya, Rafael Alun Trisambodo yang melakukan pencucian uang sampai 500 miliar dan menyimpan uangnya di safe deposit 37 miliar. Kemudian kasus kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang pamer-pamer kekayaan dan yang juga tidak kalah menghebohkan itu yakni kasus dari Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono ya. Andi Pramono ini juga selain pamer bukan hanya dia, kalau dianya bukan hanya dia yang pamer tapi juga anak istrinya. Bagaimana dengan di Bea Cukai? Yang lain ini ya, Bea Cukai ini bukan hanya kasus Eko Darmanto dan Andi Pramono ya, ada juga muncul ini kehebohan. Ada seorang penyanyi ini dari Bandung yang menang lomba di Jepang dan ketika dia pulang kembali membawa pialanya ke Indonesia itu dimintai uang oleh petugas Bea Cukai dan ini media menyebutnya dia dipalak oleh petugas Bea Cukai.
Begitu juga ada kasus lain ini, putri dari mantan Presiden RI, almarhum Gus Dur Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, yang pulang dari sebuah conference di Taiwan itu mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ini kalau saya baca narasinya, kelihatannya dia dicurigai sebagai seorang TKI gitu yang baru pulang dan dianggap membawa duit banyak gitu, dan kemudian sampai kopernya diaduk-aduk, dibongkar-bongkar oleh petugas bea cukai, dan karena itu kemudian Kementerian Keuangan minta maaf soal ketidaknyamanan yang menimpa seorang penyanyi dari Bandung dan juga Putri Gus Dur ini. Jadi ya nggak terlalu salah juga kalau publik kemudian menganggap ya memang Kementerian Keuangan ini banyak sekali persoalannya. Nah, ini beda sekali dengan sudut pandang dari anggota Komisi 3 yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD itu membuat membuat citra buruk Departemen Keuangan. Apalagi kata mereka sebenarnya masih banyak pegawai keuangan yang baik, yang hidupnya juga tidak foya-foya, tidak bermewah-mewahan, hidupnya masih susah, kira-kira seperti itulah ya. Nah, saya ajak Anda kembali untuk menyimak jalannya rapat Komisi 3 dengan Kepala PPATK. Karena dengan rapat ini nanti kita akan dapat gambaran seperti apa sih kira-kira rapat Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD nanti. Ini saya akan mengajak mulai saya ajak Anda menyimak pernyataan dari Arteria Dahlan, anggota fraksi PDIP, yang mengingatkan dengan tegas bahwa Pak Mahfud MD itu telah melanggar undang-undang dan itu ancamannya itu pidana. Artinya Pak Mahfud MD itu bisa dipidanakan. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Anggota fraksi Partai Demokrat, Benny Kaharman, itu malah lebih keras lagi dibandingkan dengan Arteria Dahlan. Selain menilai Mahfud MD melanggar undang-undang, menurut dia Pak Mahfud bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana itu punya niat, punya motif politik mendiskreditkan Sri Mulyani dan pegawai di Kementerian Keuangan. Pak Kepala PPATK, saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada Kepala Komite tadi. Ya. Ya. Apakah Kepala Komite boleh membuka itu ke publik? Jawab. Ya. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik, itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya. Dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada... Tidak usah. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Untuk yang kasus menjadi perhatian publik boleh, Pak? Boleh. Boleh, sesuai dengan tugas dan fungsi Komite Nasional. Itu boleh? Pasal berapa itu boleh? Ya. Iya, dengan tidak tanpa menyebut nama dan Pasal berapa ya itu ada di pasal 4 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Saya tanya pasal berapa, Mas? Pasal 92, turunan pasal Tidak 92. ada di situ. Ya. Pasal 92 itu ya. Yang saya sekali lagi, Mas, yang saya tanya, apakah boleh PPATK atau Kepala Komite tadi membuka itu ke publik? Seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik
seingat saya dalam undang-undang ini PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah, pertanyaan kedua, apakah saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden? Jawab, Mas. Sudah atau belum? Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap. Kepada siapa? Pak Mensetkap. Siapa? Pak Mensetkap. Mensetkap. Pak Pramono Anung. Seskap. Apakah? Enggak, melalui Pak, karena beliau yang telepon. Hah? Siapa yang telepon? Ya, Siapa yang telepon? Mensetkap ya. Di Menseskap yang telepon saudara atau sebaliknya? Beliau yang telepon saya dan kemudian enggak, saya kan minta Oke, waktu baik, karena baik, saya baik. masih COVID Tidak dan usah segala lanjutkan, macam. tidak. Pelan-pelan, Ya, pelan-pelan. siap. Jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu kan independen. Independen PPATK. Dalam kaitan apa Menseskap menelpon saudara? Ya, terkait dengan sebenarnya saya minta waktu untuk menyampaikan, karena kan Pak Mensetnek lagi sakit, mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada Pak Presiden. Lalu karena saya pada saat itu Jadi berkaitan dengan ini, oke. ya Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti. Loh, Izin Pak, saya tidak tanya. Anda kepala PPATK. saya tidak Saudara punya tadi informasi. menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Menseskap dan atas inisiatif beliau. Ya, atas inisiatif Pak Beni, beliau. Pak Maka Beni, saya tanya, sebentar Pak Beni. Teman-teman, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Hah? Pak Ketua? jangan Pak. Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini. Ya, ini mau enggak kan ini usul. Enggak, usul. ini- Wah. Dah dulu. Wah, kemarin PPATK bukan. aja buka data di publik, nggak ada tutup Saya tutupnya kok. dengar dulu. Teman-teman. Tiba-tiba ini rapatnya ditutup, gimana ceritanya ketua? Nah, Ya, supaya awal jelas, terbuka saya tetap mau- Ketua, Nah, dengar dulu. Ketua, Sekali Dengar. terbuka tetap terbuka. Saya kan selaku pimpinan. pimpinan harus bisa Mengusulkan. menjalankan kepemimpinan dengan baik. Ya, ini karena Ini kebaikan. pimpinan yang bijak. Mau tetap langsung terbuka atau tertutup? Tanya. Ini dari- Ini Oke bertanya. Pak, lanjut langsung Pak Beni. Betul tahu. Betul. Betul Pak Ketua. Mantap. supaya jelas dia punya narasinya, alurnya, Pak ya. Jadi tidak ada niat untuk memojokkan siapa, tidak ada. Oke. Maka saya tanya lebih lanjut. Setelah tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan saudara belum tahu apakah laporan Anda sudah ada di meja Bapak Presiden, maka apakah saudara pernah diminta oleh Menko Polhukam dalam jabatannya supaya Anda melaporkan kasus yang terjadi di Kemenkeu itu? Pernahkah? Dalam konteks RAT pertama. Dalam kasus yang rame di Kemenkeu ini loh. Iya, rangkaiannya itu mohon izin Bapak. Dalam kerangka di awalnya itu terkait dengan RAT. Beliau minta klarifikasi apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis atau belum. Karena ada isu mengenai LHKPN yang tinggi, yang besar itu. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada. Lalu bergulir lagi ke isu lainnya, yang isu flexing lainnya. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada lagi. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya. Lalu beliau minta list secara agregat, secara umum. Oke, pertanyaan saya tolong betul-betul dijawab apa yang saya tanya. Jangan kemana-mana, nanti bingung kami ini. Kami banyak tugas. Jadi kalau ditanya, jawabannya kemana-mana kita bingung. Lihat aja Pak Suding tadi, saya ganggu sedikit langsung ini. Jadi saya tanya, apakah Menko Polhukam dalam jabatannya itu
meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus dana quote and quote ilegal di Kemenkeu itu. Yang ribut ini loh. Ya, meminta konfirmasi terkait dengan list agregat semua. Oke. Jawaban saudara, apa jawaban saudara ketika dia tanya? Kami membuatkan agregatnya Bapak, Dan menyampaikan kepada beliau. menyampaikan kepada beliau Lalu sebagai sekretaris Komite Nasional. Lalu beliau mengumumkan itu kepada publik. Anda tahu? Saya dengar di media. Anda tahu? Saya tahu. Tahu. Apakah itu boleh? Sepanjang tidak menyebutkan nama, Apa itu boleh atau tidak? menurut saya boleh. Boleh. Iya, Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. iya. Oke. Makanya saya tanya lebih lanjut. Kalau Anda mengatakan itu boleh, tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa dalam undang-undang ini. Coba tunjukkan. Iya, Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menko Polkam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Ya, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya. Pasal mana? yang menjadi referensi kami adalah Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Nah, pasal mana? Ini turunan dari pasal 92 ayat 2. Pasal 92 itu hanya mengatur tentang masalah komite. Saya minta izin Direktur Hukum saya menjawab, berkenan Bapak. coba. Direktur Hukum. Boleh tanya 7 pasal itu. Ya. Itu aturannya Mohon izin, beda. pimpinan. Jadi di setiap negara itu memang dalam konteks Yang saya tanya simpel aja Pak, tunjukkan pasalnya itu. Bukan dasarnya apa? Jadi di pasal 92 itu mengamanatkan pembentukan komite dengan perpres. Pak, saya ini kan gini, Pak, mohon maaf. Ini mohon maaf politisi ini bukan anak bawang ini, Pak. Bukan taman kanak-kanak. Pasal 92 ayat 2 yang Anda sebutkan itu saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan peraturan Presiden. Ya. Betul. Ya, ini peraturan Presidennya. Ya. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Itu aja Pak Ketua. Benar apa tidak? Tanya dulu benar apa tidak? Ya, maka betul tidak itu motivasi politik. Allah sama sekali tidak ada. Nggak usah sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak Oh, bisa dan konfirmasi. Anda tahu, pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya, Ya tahu toh? ya. Oh, tahu. Ya itu Pak Ketua. Jadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sama dengan Arteria Dahlan, anggota fraksi P3 Arsul Sani, itu secara detail memaparkan bunyi undang-undang yang menyebutkan bahwa sebagai Ketua Komite Nasional Koordinasi Pengendalian Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, itu tidak punya hak membuka informasi itu kepada publik. Disebut dan tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Menko juga bolak-balik
menyampaikan bahwa beliau bicara dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan. Komite ini dibentuk untuk melaksanakan komite itu dibentuk berdasarkan Perpres. Saya tahu Perpres 6 2012 dan kemudian diperbaiki dengan Perpres 117 tahun 2016. Ya, sebagai pelaksanaan dari pasal berapa itu? 92 ya. Ya. Nah, tapi saya ingin ingatkan, mari kita baca. Jadi jangan gampang-gampang juga merujuk. Kita bacalah pasal 4 ini tidak diperbaiki di Perpres 117 2016. Apa sih fungsi komite itu? Saya bacakan. Izin Pak Ketua. Satu adalah perumusan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. B. C. Pengkoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme. Dan D, terakhir, pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Enggak ada Pak, di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk confess, untuk bicara ada 349 triliun ya terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Enggak ada Pak. Jadi ini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini. Enggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Karena enggak ada apakah boleh? Tidak juga. Karena apa? Karena undang-undang ya. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 itu meletakkan prinsip kerahasiaan yang tadi oleh Pak Arteria sudah disampaikan. Apa yang harus dirahasiakan? Bukan cuma dokumen tapi juga keterangan. Ya, meskipun tidak dirinci. Ya. Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan itu disebut dalam pasal 47 ayat 2, yakni ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Jadi kalau disampaikannya kepada DPR di ruangan ini terbuka, itu bisa merupakan pengecualian. Ya. Apalagi kalau, makanya tadi Ketua Sidang mengatakan, apakah ini mau terbuka atau tertutup? Ya, kalau terbuka itu juga tidak salah, tapi tertutup menunjukkan sebuah kehati-hatian. Itu saja. Nah ini ke depan saya kira harus diperbaiki sehingga tidak terjadi gaduh-gaduh terus. Ya, menteri satu dengan menteri yang lain berbantah-bantahan. Ya, menteri satu dengan kepala lembaga berbantah-bantahan. Ya. Saya harus ingatkan ini nih, walaupun Parsul, koalisi pemerintahan. saya perpanjang dulu ya. Iya. 17.30 ya. 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 Jadi saya ingin sampaikan, komite itu kalau buat saya tidak punya kewenangan untuk melakukan pengumuman apapun. Tidak ada di dalam perpresnya itu mengatakan bahwa komite menyampaikan kepada publik bla 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 bla. Nggak ada ini di sini. Jelas dalam Perpres 6 tahun 2012 ya. Nah, jadi ini saya kira ya sebetulnya sudah jelas ini kalau dari dasar hukum ini ya, bahwa ini hal yang simpel. Artinya dari PPATK itu perlu mengklarifikasi saja karena ini sudah telanjur ya. Dari itu tuh berapa sih ya? Agar juga teman-teman di Kementerian Keuangan itu tidak merasa tertekan, terdolimi lah. Semua kompak ya menyalahkan Pak Mahfud MD. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Ini ada anggota fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, itu juga dengan tegas mengingatkan bahwa kepada kepala PPATK bahwa dia
itu hanya berhak menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena itu dia menggunakan haknya untuk menuntut agar PPATK segera menyampaikan laporan secara detail kepada DPR. Karena kata dia dalam undang-undang itu Kepala PPATK itu berkewajiban untuk melaporkan kepada Presiden dan kepada DPR. Pertama-tama kita harus menegaskan lebih dahulu tentang kedudukan PPATK ini. Sekalipun sudah disampaikan, saya ingin menggarisbawahinya. Pasal 37 ayat 1. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Clear ini, independen. Apalagi populer dengan sebutan financial intelligence. Jadi intelijen keuangan. Agak unik kalau intelijen tiap hari tampil di televisi. Yang namanya intelijen hampir tidak kita ketahui. Suatu ketika saya pernah datang ke PPATK, kantornya. Dan saya lihat di sana tidak ada simbol, tidak ada nama. Saya tanyakan, mengapa tidak ada namanya? Karena ini lembaga yang sifatnya intelijen. Dan saya kira, oh iya juga. Itu untuk menggambarkan kepatuhan pada undang-undang ini. Kemudian kepada siapakah PPATK bertanggung jawab? Hanya satu saja, kepada Presiden, titik itu. Tidak ada yang lain. Lalu untuk menguatkan ayat 1 dan 2, dirumuskan lagi setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Nah, ini yang menarik sekali, supaya kuat independennya. Apa itu? Segala perbuatan atau tindakan dari pihak manapun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Tentu pertanyaan saya adalah, setelah ribut-ribut atau sebelum ribut atau saat memimpin PPATK, adakah berkurang kebebasan PPATK melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, termasuk telepon dari Setnek tadi? Apakah itu bagian dari mencampuri urusan rumah tangga PPATK ini? Karena tadi jelas hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, dari situ dirumuskan lagi, PPATK wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sempurna ini sebagai sebuah lembaga yang independen. Selanjutnya, kita kemudian dikejutkan dengan data yang tadi atau seminggu terakhir ini menjadi konsumsi kita semua, gitu. Yang kemudian menguras energi kita. Saya ingin menggarisbawahi juga apa yang disampaikan yang terhormat Saudara Asrul Sani. Karena memang tidak ada kewajiban bagi PPATK melaporkan untuk akuntabilitasnya kepada siapapun kecuali pasal 47 ayat 2 itu. Laporan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Begitu. Ayat satunya, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 bulan. Clear sekali. Dan kalau kita rujuk lagi kepada penjelasannya, supaya clear semua ini, adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK. Pimpinan, saya menggunakan hak saya melalui forum ini meminta kepada PPATK, karena sudah gaduh ini, meminta laporan PPATK secara lengkap. Karena ini undang-undang memerintahkannya kepada kita, saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat menggunakan hak saya meminta laporan PPATK itu secara lengkap dan utuh, agar bisa kita penuhi ketentuan undang-undang ini. Sebaliknya, tentu tidak bisa, dan saya sepakat dengan teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh teman-teman PPATK sebagai intelijen finansial tadi yang independen menyampaikan data apapun kepada masyarakat, karena menurut undang-undang ini seperti ini. Oleh karena itu, saya berpendapat, ini apa yang disampaikan Saudara Beni, kalau dalam sepak bola, ini enggak sekedar offside. PPATK sudah melakukan diving. Kalau offside, cuma tendangan bebas saja.
free kick, tendak balik. Tapi kalau diving ada konsekuensinya. Itu berarti kartu merah. Itu berarti harus tendangan penalti dan seterusnya. Kalau menyimak pemaparan dan pernyataan para anggota DPR tadi, anggota Komisi 3 tadi, tampaknya Pak Mahfud ini dalam posisi yang tertekan. Bahkan salah-salah sih bisa terancam hukum pidana bila dilaporkan. Tapi mari kita tunggu apa argumen Pak Mahfud MD dan apakah para anggota Komisi 3 DPR RI ini akan tetap garang seperti ketika mereka berhadapan dengan Kepala PPATK. Harus diingat Pak Mahfud MD adalah seorang ahli hukum dan juga sebagai politisi dia itu sudah sangat matang. Penting juga untuk dicatat, Pak Mahfud MD ini ketika masih menjadi anggota DPR, dia pernah menjadi anggota Komisi 3. Kalau tidak salah ingat, dia malah 2 kali di sana. Ya kan biasa ada rotasi dan 2 kali Pak Mahfud di Komisi 3. Jadi Pak Mahfud MD pasti sudah tahulah bagaimana permainan di Komisi 3. Jadi kali ini dipastikan rapat kerja itu bakal seru, ya. Karena ini kalau anggota Komisi 3 masih berani sikapnya garang seperti ketika berhadapan dengan Kepala PPATK. Karena kali ini anggota Komisi 3 akan menghadapi lawan yang seimbang. Saya Subhan Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.